Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Depok. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Bersama instruktur saya, Ibu Rosa Novita SPD AUD MPD, dan pengajar praktek, Ibu Nika Sintesa SPD MPD MM. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran modul sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul sosial dan emosional. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif sebagai mengenai aspek sosial dan emosional. Yang kedua, sebagai guru sangatlah perlu memahami materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, dan guru harus memiliki 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid berbukti pekerti yang luhur sehingga menjadi perubahan yang positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan, mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, dan modul 1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Guru sebagai pamong membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus memahami dengan benar situasi lahir dan batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Jika memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga akan mengasah dan meningkatkan nilai peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, dan modul 1.3, visi guru penggerak. Pembelajaran
kemampuan berelasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 dengan budaya positif. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, nyaman, dan berpengaruh terhadap penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas sebaik mungkin. Keterkaitan antara modul 2.2 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid, dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman, nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal yang penting bagi saya pelajari adalah: yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas di sekolah, bagi murid dan bagi sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan diri orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli terhadap orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru dapat fokus mengajar materi sesuai dengan bakat dan minat. 3 hal mendasar yang penting saya pelajari: menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, menerapkan praktek kesadaran penuh, mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti melaksanakan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguasaan PSE sebagai guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas bagi murid: memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan pembelajaran, melakukan integrasi praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan yang akrab menyenangkan, kajian inti dan penutup yang melibatkan murid secara aktif. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas yang menyenangkan dan menerapkan budaya positif kelas melalui praktek, baik gaya interaksi dengan murid melalui harapan-harapan yang baik. Bagi sekolah, melalui penguatan pendidikan sosial emosional, pembelajaran sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktek baik, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.